Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, terutama untuk teknisi kulkas pemula dan juga bagi pengguna kulkas. Dimana kita tahu kalau kita menyolokkan kulkas ya, menghidupkan dan kemudian kita cabut dan kita tidak boleh menyolokkan ke listrik. Ya, mengapa? Ini penyebab kita tidak boleh menyolokkan listrik. Maksudnya di sini habis mencabut listrik kulkas, kemudian kita colokkan lagi, tidak boleh. Ini penyebabnya. Ini adalah kompresor kulkas ya. Sama saja ini juga seolah-olah ini kulkas ya. Ini saya akan colokkan ya. Ini saya akan colokkan. Ini saya lepas dulu ya. Ini saya lepas sengaja supaya kompresor ini bekerja ya. Ya. Ini adalah overloadnya. Ini bawahnya adalah PTC-nya. Ini sekarang saya hidupkan ya. Nah, ini hidup ya. Sekarang saya matikan. Ya. Saya matikan ya. Saya matikan dan juga tidak terlalu lama karena ini juga tidak saya tutup sehingga oli tidak melumasi daripada piston ya. Sekarang ini kita colokkan lagi. Nah, ini tidak hidup, hanya getar saja. Nah, itulah ya. Jadi kalau kita mempunyai kulkas ya atau menyalakan kompresor ini tidak bisa habis kita colok dan kita colokkan lagi, itu tidak bisa. Kenapa? Kita nunggu sampai benar-benar dingin. Nah, paling tidak sebagai teknisi ya, kita harus mempunyai stok ya, harus mempunyai stok ini ya, harus mempunyai stok ini. Jadi kita tidak ragu-ragu di sini bahwa ini sudah panas atau belum untuk mempersingkat waktu kita. Ini contoh ya. Ini sekarang kita colokkan lagi ya. Ini kan tidak mau nih. Nah, tidak mau kan? Kita buru-buru ganti aja. Lama dia untuk mendinginkannya. Ini yang bikin merusak kompresor. Nah, sekarang saya cabut ya. Nah, saya cabut. Nah, ini saya cabut. Ya, ini saya pasang. Saya pasang ini di sini. Nah, saya pasang. Saya hidupkan lagi nih. Nah, dia langsung mau. Langsung hidup dia. Nah, ya. Langsung hidup dia. Nah. Jadi artinya ini untuk kompresor ya, bukannya kompresor untuk kumparannya atau yang di dalam kompresor itu untuk menunggu dinginnya baru dia bisa nyala. Tidak, itu adalah PTC. Nah, kalau kita menyolokkan ini, begitu kita cabut lagi dia akan ngedengung. Nah, ngedengungnya itu kenapa? Karena PTC di sini itu begitu dicolokkan dia panas, dia langsung mutus. Dia hanya sepersekian detik untuk membantu perputaran daripada rotor. Nah, gitu. Jadi dia membantu perputaran. Begitu habis membantu, dia panas dia di sini. Nanti beberapa saat lagi dia dingin. Nanti dia connect lagi. Nah, begitulah cara kerja daripada PTC ini. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini, kalau mungkin ya, kalau kompresor baru ya, kompresor baru kita hidupkan, kita anteng, kita diamkan begini, nanti suatu saat mungkin dia bisa connect dan bisa hidup. Cuman kalau kompresor yang lama, ini juga akan berpengaruh. Kenapa? Pada saat
kita colokkan kan dia panas terus. Berarti tidak ada koneksi. Yang ada koneksi hanya di ini yang kita, kalau kita luruskan di sini ya, yang di sini. Kalau kita luruskan di sini, yang koneksi hanya yang di kabel running dan di kabel common. Nah, dengan otomatis kan panas terus ya. Kalau kita menyolokkan terus dengan panas terus, kemudian dengan panasnya tadi ya, karena di sini tidak merubah, kita tahu kumparan, begitu kumparan itu akan merubah energi magnetik karena dia tidak merubah. Ya, tidak ada energi yang terbuang, sehingga tidak ada yang bekerja, sehingga antara kabel running dan kabel common dia panas sehingga overloadnya mutus. Pada saat overloadnya mutus kan kepanasan, overloadnya ini yang atas mutus. Begitu selanjutnya, ini yang ini lama-lama kan dingin, dia bekerja, akhirnya dia menyambung, tidak connect lagi karena di sini masih panas. Begitulah berlanjutnya. Mulai kompresor baru mungkin sanggup, dan juga kadang-kadang juga kompresor baru juga seperti itu, nunggu. Kalau ini 1/4 bisa dia nunggu nanti taktik terus ya, overloadnya kepanasan, taktik nunggu sampai saat timer main, timer 6 jam atau 8 jam nunggu, dia semuanya berhenti, putus. Nah, ini semuanya dingin, baru timer mulai bekerja, baru dia hidup lagi. Ya, itulah mengapa kita harus ya, begitu kita colokkan listrik, kita akan memindahkan kulkas, jangan buru-buru kita sambung lagi, tunggu beberapa saat karena menunggu PTC-nya dingin. PTC-nya dingin sampai kapan? PTC ini dinginnya itu tidak tentu. Memang dia secara kalau kita ukur secara di sini connect ya. Kita ukur secara di sini connect, cuma namun nanti pada saat kita masukkan ke sini tidak connect dia, karena PTC itu yang bicara di sini adalah resistansi yang dia butuhkan. Kalau nempel ya tetap nempel. Nah, di sini kan kita kasih contoh ya. Di sini saya kasih contoh ya. Ini PTC-nya seperti ini ya. Saya kasih contoh PTC-nya seperti ini. Nah, PTC-nya seperti ini. Dia akan nempel terus ini. Nah, lihat di sini. Dia akan nempel terus. Nah, jadi yang bicara di sini adalah ini bentuk PTC-nya ya. Kita ambil ya bentuk PTC-nya seperti ini ya. Nah, ini bentuk PTC-nya seperti ini. Dia nempel terus, dia antara starting running dia nempel terus. Hanya yang bicara di sini adalah nilai resistansinya tetap dia berjalan. Nah, contohnya ya, sekarang saya hidupkan lagi ya, saya kasih resistansi di sini, ya, saya setel lagi. Nah, di sini ya, nih. Nah, saya ukur di sini ya. Ini resistansinya, bicara resistansi nilainya di sini. Nah, di sini resistansinya dia nempel terus dia. Nah, sekarang ini saya hidupkan, sekarang saya contohkan dihidupkan, ya. Sekarang saya hidupkan di sini, nanti saya lepas, saya kasih resistansinya ya. Nah, tapi dia tetap tidak mau walaupun dia sudah nempel. Sekarang saya hidupkan ya. Ini kompresor saya hidupkan, nanti kita tes resistansinya berapa. Dia terutama lepas, kemudian nyambung lagi, namun pada saat kita sambungkan ke sini tidak bisa. Yang aman yaitu kita tidak bisa memperkirakan kapan dinginnya. Yang aman kalau kita mau ganti yang baru, seperti saya tadi copot ini. Sekarang saya tes ya. Ini saya tes ya. Ya. Ini saya lepas ya. Ini saya hidupkan lagi. Nggak mau. Ya, ngedengung ya. Ini saya lepas sekarang. Ya, ukur resistansinya. Saya ukur resistansinya, berapa resistansinya dia sekarang. Resistansinya dia berapa? Kita tes di sini. Nah, dia belum menyambung ya. Belum. Tunggu terus dia. Berapa dia? Dia di sini sebagai booster
Nah, dia masih panas ini di sini, belum nyambung dia. Nah, kelihatannya dia nyambung di sini. Ini hanya resistansi saja dia. Nah, resistansinya dia di sini. Nah, dia sudah nyambung ya. Lihat, sudah nyambung. Ya, ini kita pasang di sini, dia belum tentu mau. Sekarang cepat saya pasang di sini. Nah, saya pasang di sini. Saya pasang di sini. Nah, tidak mau dia, tidak mau hidup. Dia sudah nyambung connect. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi yang bicara di sini adalah nilai resistansinya, bukan dia terputus, tidak terputus, tidak terputus. Dia tetap menempel di sini. Hanya saja resistansi yang mengatur di sini sudah putus atau tidak. Gitu. Sekarang saya tes lagi, lihat. Paling aman ini kan ngedengung. Ya, ngedengung. Nah, paling aman kita ini ganti yang baru ya. Kita ganti yang baru di sini. Nah, kita ganti yang baru. Kita sebagai teknisi ya, kita harus mempersiapkan ini untuk jaga-jaga, jangan apakah PTC-nya bagus atau tidak, kita ngecek di sini. Sekarang saya tes, langsung bisa dia. Nah, di sini. Nah, itu lihat teman-teman, saya berbagi pengalaman di mana untuk teknisi pemula ya, dan juga kalau kita kemana-mana kita mempersiapkan ini karena kita tahu tadi kita ukur dengan avometer ternyata nyambung, tapi begitu kita tempelkan di sini ternyata tidak nyambung. Oh, ini rusak. Oh, tidak. Ini yang bicara adalah yang menyambung atau tidaknya resistansinya di sini, berapa yang dibutuhkan oleh masing-masing PTC di sini untuk connect ya. Dan juga buat pengguna kulkas ya, sebaiknya pada saat menyolok kulkas dan akan memindahkan atau akan menggeser ya, kalau kita sudah cabut jangan langsung, nunggulah paling tidak 20 sampai 25 menit baru kita colokkan agar aman. Karena kalau tidak, saya katakan tadi ya, dia akan menempel terus ya, tidak akan menempel terus antara kabel yang kita colokkan tadi kan kabel common dan kamar running. Dia tidak akan bergerak. Karena tidak ada membantu bergerak. Ini kan sama saja ini. Ini sama saja ini ya. Ini kalau sudah ada membantu bergerak, dibantu bergerak dengan manual begini, baru selanjutnya diserahkan kepada common dan running. Tapi kalau tidak ada yang membantu, dia tetap begini aja, begini di sini. Begitu. Inilah contoh daripada fungsi daripada kabel di gulungan, kabel bantu dan kabel utama. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.